Ya, pemirsa, berdasarkan pengumuman resmi, alasan pribadi menjadi dasar pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Namun jika melihat akumulasi tekanan makroekonomi serta dinamika kelembagaan akhir-akhir ini, sejauh mana faktor leadership fatigue atau kelelahan kepemimpinan berperan dalam keputusan ini? Lalu bagaimanakah arah kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap rupiah serta pasar saham dengan pengunduran diri Peri Warjio? Dan untuk membahasnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan Muhammad Fajar Anandi selaku ekonom Paramadina. Selamat siang, Mas Fajar. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, sebelumnya terima kasih telah bergabung bersama kami di Sindu Siang pada hari ini, Mas Fajar. Mas Fajar, ada yang begitu mengagetkan pada pagi hari tadi. Apakah pengunduran diri ini bisa dibaca sebagai puncak dari akumulasi masalah struktural yang sudah lama menunggu waktu? Atau murni keputusan personal terkait kondisi fisik beliau? Kalau itu yang tahu jawabannya, Mas, terima kasih ya tentunya. Yang tahu jawaban itu tentu Pak Peri sendiri. Walaupun demikian tentu kalau melihat tugas yang beliau emban, maka banyak hal yang bisa dikaitkan dengan kondisi terkini, terutama tentang kebijakan moneter Indonesia gitu ya, kebijakan moneter nasional yang kemudian menjadi tanggung jawab beliau. Toh memang kemudian kalau disampaikan alasannya kenapa, alasannya alasan pribadi, dan alasan pribadinya kenapa pun sebenarnya masih simpang siur. Ada yang bilang kemudian kalau kita lihat di kanal berita karena alasan kesehatan dan sebagainya. Walaupun memang kalau kita lihat secara normal pergantian pucuk pimpinan organisasi itu biasa, termasuk di Bank Indonesia. Hanya kan ini memang sebelum masa jabatannya berakhir 2028 Pak Peri mundur. Dan memang kalau kita lihat sekarang banyak benar seperti Mas sampaikan tadi tekanan-tekanannya gitu kan terkait dengan moneter. Yang paling jelas itu adalah nilai tukar rupiah yang terus tergerus, terus turun, dan itu kan menjadi fungsi sentral ya, salah satu yang diemban oleh Bank Indonesia di mana Pak Peri itu jadi nahkoda utamanya. Nah, kemudian kalau dikaitkan ya bisa saja tentunya. Jadi sebuah hal yang biasa ini berpotensi memunculkan yang namanya leadership fatigue, bisa disebut seperti itu? Bisa saja tentunya. Dinamika global, rupiah terus menurun, tapi tetap didorong untuk pertumbuhan ekonomi seperti itu. Tentu aja bisa saja, Mas, karena kalau kita lihat targetnya Bank Indonesia itu banyak sekali. Sebenarnya kan kalau fungsi utama cuma dua kan, menstabilkan nilai rupiah dan kemudian menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi atau terlalu tinggi gitu ya, mengganggu perekonomian. Kan sesimpel itu. Namun kalau kita lihat sekarang banyak sekali dinamika yang diemban oleh Bank Indonesia. Salah satunya mungkin yang perlu saya soroti adalah soal skema burden sharing, di mana kemudian Bank Indonesia itu harus membeli gitu ya surat hutang negara untuk membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan strategis nasional. Dan itu kan sebenarnya secara hukum tidak salah. Seperti tadi kalau kita lihat video tadi kan ada undang-undang yang disebut oleh Bu Destri Damayanti, tidak. Namun kemudian kalau kita lihat nature-nya Bank Sentral ini sebenarnya seharusnya tidak sesuatu yang terjadi gitu loh. Kan sebagaimana juga disampaikan Pak Hadi tadi, fungsi Bank Indonesia itu jelas di sisi moneter, sedangkan pemerintah itu di fiskal. Seharusnya batas jelas ini tidak terganggu dan cukup koordinasi. Tapi kemudian kalau Bank Indonesia sampai membeli gitu ya surat hutang pemerintah, ini kan sudah melewati itu. Walaupun kalau kita lihat di Undang-Undang P2SK yaitu dimungkinkan, tapi kan kondisinya tidak darurat, bukan kondisi seperti, maaf kalau boleh saya sebut, seperti COVID di tahun awal 2020. Itu wajar, kita butuh untuk menjaga stabilitas segala macam, tapi ini kan jadinya Bank Indonesia itu agak terjepit ya, di mana growth yang kemudian ditargetkan oleh pemerintah sangat tinggi, di sisi lain ada peran BI yang kemudian mungkin jadi kayak diperpanjangkan, sehingga kemudian ya tentu ini akan melelahkan untuk Bank Indonesia, apalagi untuk nahkodanya yang memimpin gitu, Mas. Oke, ini salah satu isu juga yang krusial yang kerap disorot publik adalah semakin tipisnya batas independensi Bank Indonesia akibat kuatnya campur tangan dari pemerintah dalam berbagai kebijakan strategis. Bagaimana Anda pandangan Mas Fajar terkait tantangan independensi BI selama kepemimpinan beliau ini? Nah, ya tentu berat sekali ya, Mas, gitu loh, karena gini, menjaga stabilitas rupiah, menjaga inflasi itu sudah berat. Apalagi kan kalau kita kaitkan ini akan sangat kompleks itu ya, soal cadangan devisa dan sebagainya. Dan justru sebenarnya semangat kenapa Bank Sentral, apalagi Bank Indonesia itu kalau di kita itu ya harus independen, karena memang berat sekali bebannya gitu. Ya jadi walaupun cuma dua kalau kita lihat itu ya, tapi kan menjaga nilai tukar tuh kalau kita bedah ya banyak. Bagaimana ketika misalnya nilai
uang rupiah yang dijual terlalu banyak, falas yang dibeli terlalu banyak, itu kan akan sentimen pasar dan sebagainya. Nah, yang kalau kita lihat sekarang, yang paling berat yang diemban itu adalah soal rupiah pastinya. Nilai rupiah terus turun. Kalau nilai rupiah terus turun, kita kan bayar impor kan dengan devisa, Mas. Bank Indonesia yang melakukannya. Dan dengan nilai yang semakin turun, semakin banyak devisa tergerus. Tentunya seperti itu. Belum lagi kemudian soal growth ini secara nature-nya yang bagus kan supply oleh pertumbuhan ekonomi yang memang betul-betul padat karya gitu. Ada investasi dan sebagainya. Tapi dengan kondisi yang tidak menentu seperti ini kan investor jadi pikir-pikir apakah aman, apakah layak untuk masuk ke Indonesia atau tidak. Dan Bank Indonesia kan secara fungsinya itu melakukan itu di balik layar untuk memastikan bahwa sentimen oke, sentimen sehat untuk kita, kemudian nilai rupiah stabil dengan dengan tren yang positif. Lalu juga kemudian memastikan inflasi juga tidak tinggi. Itu berat sekali sebenarnya. Nah, kalau dicampuri yang lain-lain, ya ini akan berat juga, Mas, gitu kan, seperti itu. Oke, Mas Fajar. Ini Mas Fajar selaku pakar ekonom ini melihat Pak Peri mundur secara mendadak. Ini kalau Anda melihat nilai rupiah ini nantinya akan semakin turun kah dengan adanya dinamika di dalam BI ini? Kalau kita berhitung, kalau kita berdasarkan teori ya, Mas, ya, dengan kondisi yang sekarang serba, saya bisa bilang fragil gitu, bisa saja, Mas. Sentimennya orang akan bertanya, kenapa mundur tiba-tiba? Kan seperti itu. Walaupun ya namanya orang kesehatan orang, misalnya kalau alasannya kesehatan itu bisa kapan saja. Tapi tentu akan akan ada pengaruh, saya pikir. Cuman yang perlu untuk menjadi perhatian adalah kemudian saya pikir soliditas dari Dewan Gubernur BI yang sekarang dipimpin oleh Bu Destri Damayanti. Asalkan solid, mesin Bank Indonesia bekerja sebagaimana mestinya, seharusnya sentimen ini akan terjaga dengan baik sehingga kemudian walaupun ada penurunan, mungkin saya yakin akan ada penurunan, tidak tidak terlalu tinggi gitu ya, dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sekarang sebenarnya sudah boleh saya bilang agak buruk gitu ya, tidak semakin buruk. Seperti itu. Oke, ini dengan tidak adanya pemimpin di Bank Indonesia, ini faktor apa sih yang paling menentukan arah ke depan rupiah kita agar bisa menguat nih, Mas Fajar? Ya yang pasti ini ya, Mas ya, kalau nilai-nilai tukar yang harus dilihat itu, kalau saya pribadi melihatnya sentimen pasar. Investor percaya atau tidak dengan kita. Karena kan mau tidak mau kita sangat mengandalkan investasi dari luar, foreign direct investment. Mau itu greenfield, mau itu brownfield, terserah. Tapi kan mereka datang dengan falasnya. Mereka invest, mereka tukar dengan rupiah. Kalau secara teori kan seperti itu. Mereka beli barang di rupiah, segala macamnya, dan itu akan meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah. Nah, kalau misalnya kemudian tidak jelas, dan misalnya tidak bisa meyakinkan ini, pimpinan bank ditinggal oleh pimpinan bank sentralnya, definitifnya, kemudian ada yang sementara, bisa solid atau tidak, mereka kan akan hati-hati, karena uang mereka investnya akan di keep atau tidak. Kalau misalnya tidak meyakinkan, mereka akan jual kan. Dan ketika menjual rupiah, membeli falas, nilai rupiah akan semakin turun. Yang paling penting sekarang dilakukan oleh pemerintah adalah, dan saya pikir kalau dengan kapasitas Bu Destri Damayanti seharusnya bisa, soliditas dari Bank Indonesia sendiri memastikan bahwasanya this is just a normal process, selections itu biasa, pengunduran diri itu biasa, toh tidak ada masalah yang mencuat secara pribadi di Pak Perinya gitu ya. Ya ini proses biasa, asal itu solid sehingga sebenarnya stabilitas rupiah tetap bisa terjaga, seharusnya seperti itu. Ya Mas Fajar, kalau kita bicara soal kemunduran Pak Peri kembali, ini kalau menurut Anda ini mendadak atau wajar? Kalau kita lihat gitu ya, siapapun yang mundur sebelum masa jabatannya berakhir ya tentu kemudian akan jadi tanda tanya. Dan kalau saya bilang ini mendadak atau tidak, saya bisa bilang mendadak, kita kaget juga apa gitu. Pak Peri mundur tiba-tiba, ini kenapa nih, kan seperti itu. Pertanyaannya kan kenapa mundurnya itu. Nah, masalahnya memang kemudian kalau kita lihat pemberitaan soal Bank Indonesia selama ini itu banyak mengarah kepada yang sentimen yang mungkin kalau saya bilang arahnya negatif gitu kan ya. Bukan dari sisi Bank Indonesia sendiri, tapi kemudian dari sisi load kerja yang harus diamban oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia seperti agak sakit gitu ya. Dan tentu kemudian ya ketika nahkodanya tiba-tiba mundur, itu akan jadi pertanyaan dong gitu. Dan ini kan praktik yang biasa juga sebenarnya ketika ada wewenang yang tidak mungkin diemban, tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik lagi, atau mungkin ada nilai yang sebenarnya tidak sejalan dengan pemimpin, bisa saja pemimpin itu mundur. Tapi toh kemudian ini masih perkiraan kita kan, yang real, yang siapa yang tahu, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Peri yang hanya tahu.
Dengan sejumlah tekanan yang mungkin diterpa juga oleh Pak Peri saat menjabat kemarin ini memunculkan spekulasi adanya leadership fatigue seperti itu. Apa kalau menurut Anda dengan adanya leadership fatigue ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan beliau Tentu, hingga Mas. akhirnya mengundurkan diri? Tentu, Mas. Leadership fatigue itu ya ketika sudah, namanya aja fatigue gitu ya, kelelahan. Ketika sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengambil keputusan yang tepat, apalagi day to day basic seperti ini. Dan saya pikir Pak Peri mungkin 24x7 kali ya, karena bebannya berat sekali. Ya pada akhirnya akan sampai ke titik fatigue itu kan, titik kelelahan itu. Dan ya sebagai seorang yang bertanggung jawab, saya pikir ketika sudah bisa menilai itu ya, saya tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik lagi dengan wewenang atau tanggung jawab yang diemban begitu berat misalnya, ya dia akan mundur. Di satu sisi itu sebenarnya bentuk pertanggungjawaban gitu ya untuk mundur, tapi di sisi lain akan menimbulkan tanda tanya kan, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini setelah pengunduran dari Pak Peri ini sendiri, kalau apa yang perlu dijaga dari BI ini agar sentimen dari pasar dan juga devisa kita masuk nih lebih banyak, seperti apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia? Tentu Mas, kalau dalam bahasa yang sederhananya memastikan bahwasanya sentimen kita tetap positif. Yang harus dilakukan paling basic apa? Menjaga nilai tukar rupiah. Saya pikir dengan Dewan Gubernur yang masih ada sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi, asal beliau solid, dan saya pikir dengan pimpinan sementara Bu Destri Damayanti akan bisa, karena Bu Destri kan mantan Chief Economist Bank Mandiri, beliau punya pengalaman yang luas, bukan sekedar di sisi moneter pusat gitu, tapi juga kemudian di perbankan yang retail gitu, jadi akan paham sebenarnya. Yang penting solid, jaga kepercayaan, jaga nilai tukar rupiah. Kalau dijabarkan akan sangat detail sekali, tapi paling tidak sesimpel itu, jaga nilai tukar rupiah. Seharusnya pergantian ini lebih kayak dinamika organisasi biasa, seperti itu Mas. Oke, dan terakhir mungkin Mas Fajar nih, bagaimanakah pasar keuangan domestik seperti ASG, surat berharga negara dan juga rupiah ini merespon kejutan pengunduran diri ini dalam jangka pendek dan menengah mungkinnya? Ya, saya belum lihat indikator secara resminya Mas, tapi kalau prediksi saya pasti akan ada penurunan, tapi kita harapkan penurunannya tidak jauh gitu ya, hanya riak sebentar. Yang namanya kaget itu kan biasa, itu akan turun sedikit, tapi mudah-mudahan sentimennya kemudian kembali ke normal atau lebih ke positif. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita lihat indikator-indikatornya, saya tadi belum lihat, IHSG agak turun sedikit, tapi juga nggak bisa disebut substansial, itu karena harian itu dinamikanya seperti itu. Yang mudah-mudahan asal solid Bank Indonesia, pemerintah support. Tadi kalau bahasa yang disampaikan Pak Mensesnek itu sangat-sangat afirmatif. Seharusnya indikator-indikator mesin ekonomi kita dinamika biasa saja, tidak akan mengarah kepada yang negatif. Oke, Mas Fajar, ini kan Pak Ferry udah dari kemarin kepemimpinan BI tidak begitu muncul, tidak ada yang buruk sebenarnya. Kalau menurut Mas Fajar sendiri, syarat utama bagi figur pengganti gubernur BI yang kelak datang seperti apa sih? Yang jelas kompeten ya Mas, karena ini tugas yang sangat berat. Saya pikir kompeten, yang pasti dari sisi bidangnya dan pengalaman, saya pikir, karena saya sendiri tidak tahu persis ya tugas beliau seperti apa, tapi yang kalau saya kompeten dan juga punya pengalaman yang jelas. Kalau kita lihat track record Pak Peri itu memang sudah lama sekali di Bank Indonesia, dinamikanya beliau sudah paham, maka seharusnya itu jadi menjadi benchmark yang baik untuk pemimpin yang selanjutnya. Kalau saya boleh bilang, Bu Destri Damayanti saya pikir salah satu opsi yang paling masuk akal untuk hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Fajar selaku pakar ekonomi Paramadina. Kita lihat gebrakan baru dari BI apakah bisa meningkatkan nilai tukar rupiah kita. Terima kasih banyak. Semoga. Sama-sama Mas.